Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Karisma, Program Studi Manajemen Agroindustri dari golongan B dengan NIM D4119055. Saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang dimana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk tersebut dijual seragam atau sejenis. Berikutnya adalah karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identikal atau homogeneous. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Selanjutnya, kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada persaingan di pasar ini karena produk dan harga yang serupa. Yang kedua, dalam pasar persaingan sempurna, penjual tidak perlu melakukan pemasangan iklan sebagai bentuk dari promosi. Yang ketiga, harga yang tercipta terjadi karena adanya transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Yang keempat, penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam bertransaksi. Yang terakhir, mendorong efisiensi dalam produksi yang dalam jumlah yang banyak, sehingga membuat produsen saling meningkatkan mutu pelayanan. Berikutnya, kekurangan pasar persaingan sempurna. Pertama, produk yang dijual bersifat homogen sehingga pembeli tidak mempunyai pilihan dan tidak ada kepuasan yang maksimal. Yang kedua, inovasi yang terjadi hanya sedikit, serta mudah ditiru oleh perusahaan lain. Yang ketiga, karyawan yang terlibat menerima upah rendah. Yang keempat, tidak ada pendapatan yang seimbang antara masing-masing produsen sehingga dapat menyebabkan konflik. Dan banyak pesaing yang menyebabkan hambatan untuk memasuki pasar untuk menjual produk. Contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ada pasar sayur. Pasar sayur menjadi salah satu contoh karena sayuran mudah ditemukan di seluruh pelosok Indonesia dengan jumlah pembeli dan penjual yang sama-sama banyak. Jika permintaan banyak, maka harga akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah pasar buah. Mekanisme dan struktur pada pasar buah sudah mendekati pasar persaingan sempurna, karena total jumlah penjual dan pembeli yang seimbang. Harga juga sudah dibentuk mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Contoh selanjutnya adalah pasar beras. Pasar beras merupakan kebutuhan pokok seluruh masyarakat Indonesia, sehingga harus diakui penjual atau pembeli yang berada di dalam hal kuantitas yang sama. Meskipun tetap ada perbedaan kualitas, harga yang diberikan tidak memiliki harga yang berbeda jauh. Terbentuknya harga ini terjadi karena hasil
modal merupakan pasar persaingan sempurna karena harga yang sudah ditentukan oleh sistem harga yang berupa permintaan dan penawaran, saham, serta instrumen pasar modal lainnya. Tidak ada intervensi dari pemerintah dan harga tidak dipengaruhi penjual dan pembeli. Sekian penjelasan dari saya mengenai pasar persaingan sempurna. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum